Ladies and gentlemen, introducing the new background. Ta-da-da! Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Senang banget akhirnya aku bisa punya background studio yang baru. Hopefully kalian suka dan gak bosen ngeliat aku terus. So ya, di video ini aku mau ngebahas salah satu fenomena yang paling sulit dihilangkan selain perasaan adalah bekas jerawat. Tapi jangan khawatir, 2 minggu belakangan ini aku lagi nyobain rangkaian skincare products dari local brand called Liska Beauty. At first aku mau nyobain brand ini karena di-announce sama salah satu followers aku di Instagram, "Kak, cobain dong Liska Lightening Series. I heard it was pretty much affordable." The whole routine tuh cuman 200.000 harganya. Wow. And then aku research dulu about this brand, dan FYI aku tuh suka banget ya sama brand lokal karena sekarang tuh udah keren banget produknya. Semakin inovatif, aku tuh rasanya tuh semakin pengen review. Well, actually mereka punya juga yang acne series, tapi karena sekarang concern aku tuh lebih ke bekas jerawat, jadi aku pilih yang Liska Lightening Series. So yeah, here we go. Dalam satu paket Liska Lightening Series itu ada 4 produk, consist of facial wash, essence, day cream, dan night cream. Langsung aja aku mau review mulai dari packagingnya, teksturnya, ingredientsnya, sampai personal experience pemakaian di kulit aku. We're gonna prove it, apakah dengan harga yang terjangkau benefitnya bisa setimpal? Nonton sampai habis ya. The first product we have Liska Facial Wash with Papaya. Packagingnya tuh bottle plastik kayak gini. Dia transparan, warnanya a bit orange, mungkin dari papayanya juga kali ya. Dan isinya tuh 100 ml, udah ada bee balmnya juga, so don't worry. So far aku gak ada masalah sama packagingnya, tapi mungkin kalau misalnya kalian simpennya di kamar mandi, terus kena air, dia akan merusak si stikernya ini nih. But since aku gak storage di kamar mandi, jadi dia tetap bagus-bagus aja. But teksturnya dia gel cleanser, which I like it. Kalau menurut aku gel cleanser itu lebih suitable buat pemilik oily skin, karena kalau misalnya dry skin tuh biasanya lebih sukanya yang creamy texture, kinda like that. Wanginya of course dia papaya banget ya. Kalau kalian misalnya pernah coba sabun batang yang papaya itu, wanginya exact mirip banget. Facial wash ini dipakainya 2 kali sehari, pagi dan malam pada saat cuci muka. Biasanya kalau aku tuh cuci muka pagi jam 9 pagi, malam jam 9 malam, atau mungkin ya jam 8 aku udah mulai cuci muka lah. The ingredients, they use alpha-arbutin sebagai bahan pencerahnya. Buat yang belum tahu, jadi alpha-arbutin itu adalah turunan dari hydroquinone. Kalau misalnya hydroquinone itu adalah obat keras, nah alpha-arbutin ini adalah much gentler daripada hydroquinone. Jadi dia bisa dipakai di skincare. Kalau misalnya kalian sering lihat juga tuh banyak kan serum-serum alpha-arbutin yang fungsinya buat bekas jerawat, karena memang cara kerjanya itu untuk mencerahkan. Terus surfaktan atau pembersihnya itu dia pakai SLES, bukan SLS ya. Jadi SLES itu adalah sodium laureth sulfate, bentuk turunannya yang lebih gentle daripada sodium lauryl sulfate. Yang lainnya pretty good, ada papaya extract, glycerin, citric acid, etc. My personal experience selama aku pakai ini gak ada breakout sama sekali. Cuma jujur aku lebih suka pakai ini tuh di night routine daripada di morning routine. Karena kan tadi dia pakai SLES ya, dan aku tuh lebih suka cari cleanser yang lebih gentle kalau misalnya dipakai buat di pagi hari, dan lebih ada moisturizing agentnya. Cuma ini balik lagi ke personal kalian, terserah kalau misalnya kalian mau pakai dia di morning juga nggak masalah. Overall, it's a good cleanser, efektif buat ngangkat kotoran dan mencerahkannya dapat juga. Next, we have Liska Pure Essence Treatment with Korean Golden Bell Extract. Jadi ini tuh essence dengan packagingnya plastic bottle, mirip sama yang facial wash tadi, cuma bedanya di tutupnya nih. Jadi dia pakai press button kayak gini. Isinya juga sama kayak facial wash, 100 ml, dan udah ada juga BPOM-nya. Buat teksturnya, walaupun dia bilang ini essence, tapi menurut aku dia tuh super cair, bener-bener kayak air. It might be more likely to toner ya, hydrating toner. Karena they don't have a slimy texture, jadi dia bener-bener cair dan cepet banget ngeresepnya. Buat fragrance-nya nggak tajam sama sekali, aku biasa pakai ini 2 kali sehari, pagi dan malam, dan langsung dituang aja ke tangan, terus ditepuk-tepuk ke wajah sampai benar-benar meresap tanpa pakai kapas sama sekali. Buat ingredientsnya, dia punya beberapa highlight ingredients. Yang pertama ada Korean Golden Bell Extract, itu fungsinya untuk mencerahkan dan juga ada efek seger pas dipakai, terus juga dia tuh moisturizing agent juga.
Yang kedua ada niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan. Selain itu juga bisa mengontrol produksi sebum. Jadi kalau misalnya kalian yang kulitnya oily, dia bisa mengurangi produksi minyak. Terus juga ada propolis sebagai moisturizing agent dan juga licorice sebagai brightening agent selain niacinamide. Yang terakhir ada silver vine extract buat melindungi kulit dari radikal bebas atau blue light. My personal experience with this essence or ya what so called hydrating toner, jarang-jarang nih aku suka sama produk essence atau hydrating toner karena biasanya tuh kalau nggak bau alkohol ya nggak ngefek apa-apa. Paling males kalau udah bau alkohol, terus nantinya tuh biasanya bikin efek drying di U-zone aku nih, terutama di bagian bibir. Untungnya dia nggak ada alkohol dan berasa banget hydratingnya. Karena selain highlight ingredients yang tadi udah aku sebutin, dia juga punya di sini hydrogenated castor oil. Makanya itu tuh yang bikin moist banget berasa. Our last product, Liska Day Cream dan juga Night Cream. Packagingnya dua-duanya mirip ya, cuma kalau aku notice di boxnya itu dia ada tulisan yang Day Cream Step 1 dan juga yang Night Cream Step 2 dengan desain yang gemes banget. Dua-duanya pakai plastik pot kayak gini, isinya 20 gram, udah ada BPOM juga dan expired date-nya juga. The only concern I had, dia nggak nyediain spatula. Jadi kalau ngambil itu mesti pakai jari, which I don't really like it. Jadi makanya biasanya aku tetap nyediain spatula sendiri buat pakai mereka. Mungkin next bisa ditambahin spatulanya kali ya, say. And then buat teksturnya ini tuh berasa banget ya, lebih thick yang Day Cream karena biasanya memang kayak gitu ya umumnya. Day Cream selalu lebih tebal daripada Night Cream karena biasanya kan Day Cream tuh ada UV protectionnya. Jadi pasti berasa lebih tebal. While the Night Cream itu dia di sini formulasinya super lightweight, kayak berasa lotion aja gitu, bukan krim. Cepet banget juga ngeresepnya dan gak ada rasa lengket sama sekali. Wanginya juga not too much kayak krim-krim biasa aja. My personal experience selama 2 minggu aku pakai rangkaian skincare products lightening series dari Liska, aku bisa menyimpulkan bahwa aku cocok. Yes. Pertama, yang paling penting gak ada breakout. Yang kedua, dia pastinya memudarkan bekas jerawat aku, terutama yang di daerah pipi nih. And another tip, aku tuh suka juga pakai night creamnya. Setelah dipakai ke seluruh muka, terus biasanya aku tambahin lagi aku spot treat di bagian bekas jerawat yang discolorationnya tuh lumayan parah. And it works, lumayan banget pudarnya. Aku sendiri pun kaget setelah lihat foto progresku. So, Liska Lightening Series dengan harga yang terjangkau, benefitnya setimpal ya. Terutama nih buat kalian yang males mix and match skincare, mulai dari facial wash, toner, moisturizer, kalian bisa pilih Liska Lightening Series. Udah satu paket, dapat semuanya. Nah, kalau misalnya kalian mau cek link pembeliannya aku taruh di description box. So, terima kasih udah nonton video ini. Kalau boleh komen di komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye bye.